Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Sosial Politik dan Ekonomi Agama Katolik serta relasi agama Katolik dengan agama Islam di dunia, di Indonesia, serta di Banyumas. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husnul Maslahah sebagai moderator dan teman-teman saya Lisna Solihah, Umi Nafingatul Hikmah, dan Laili Dwi Oktavianti yang akan membawakan materi pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu kekuatan sosial, politik, serta ekonomi agama Katolik di dunia, di Indonesia, bahkan di Banyumas. Materi yang pertama, kekuatan sosial, politik, ekonomi agama Katolik di dunia. Gereja Katolik melihat politik sebagai suatu yang hakikatnya adalah baik, mutlak perlu bagi manusia, berpijak pada kemanusiaan untuk kebaikan umum. Maka, menghadapi kenyataan politik yang tidak sesuai dengan hakikatnya, Gereja Katolik mengajak semua pihak untuk kembali kepada visi dan misi politik yang sebenarnya. Untuk itu, Gereja Katolik memperjuangkan pembaharuan politik dengan menekankan perubahan politik citra dan politik uang menjadi politik kompetensi dan pengabdian. Beberapa praktik sosial yang dapat melambangkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat dilihat dengan adanya penyambutan salib Tuhan Yesus yang melibatkan semua kelompok agama. Pada setiap hari besar agama seperti Lebaran dan Natal, mereka merayakan dengan penuh kegembiraan, saling mengunjungi dan mengirim makanan dan hadiah. Demikian pula pembangunan rumah-rumah ibadah yang dilakukan secara bersama atau gotong royong yang disebut dengan tradisi baku bantu atau masohi di antara umat Islam dan Kristen. Mereka menganggap agama bukanlah alasan untuk memisahkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka. Salah satu sisi ekonomi adalah sisi kemiskinan. Alkitab menegaskan realitas kemiskinan dunia. Ulasan 15.11 berkata, sebab orang-orang miskin tidak berhentinya akan ada di dalam negeri itu. Itu sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negaramu. Alkitab mengajarkan respon jasmani terhadap kemiskinan dan kelaparan sebagai suatu ujian pengalaman Kristen. Saya akan menjelaskan tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi agama Katolik di Indonesia. Kehadiran agama Islam sejak abad ke-16 dan Kristen serta Katolik pada abad ke-19 melahirkan sejumlah nilai dan norma sosial yang mengikat masyarakat dalam keseimbangan. Masyarakat Indonesia tidak ingin penetrasi agama memecah belah dalam hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang telah terbentuk sejak lama. Maluku adalah wilayah pertama proses Katolik di Indonesia. Ketika misionaris Portugis Francis Xaverius datang ke daerah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Sebelum Portugis tiba di Indonesia, selain berdagang, mereka juga membawa manfaat keagamaan. Setibanya di Maluku dari tahun 1546 hingga 1547, ia berhasil membaptis ribuan orang dan membangun sekolah untuk penduduk setempat. Pada masa Hindia Belanda, dalam perkembangan selanjutnya, umat Katolik di Indonesia terus menunjukkan identitas mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bentuk konkret mereka dalam mendirikan PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia pada Desember 1919. Dalam perkembangannya, PKRI telah banyak membantu atau berkontribusi penuh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama PKRI yang pernah menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian mengalami dinamika politik di Indonesia hingga sampai pada tahun 1977 selama Orde Baru.
Partai PKRI secara resmi mengundurkan diri dari pemilihan dan secara resmi dibubarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan sosial, politik, dan ekonomi agama Katolik di Banyumas. Pada tanggal 3 Januari 1961 dengan sistem hierarki Gereja Katolik Indonesia. Status ini kembali dinaikkan menjadi Keuskupan Purwokerto. Pada tahun 1970, jumlah umat Katolik mencapai 22.700, tersebar di 14 keuskupan atau komunitas. Jumlah ini masih tumbuh menjadi 35.600 pada tahun 1980. Kemudian mencapai 58.800 pada tahun 1990 dan 2005. Menurut statistik, jumlah umat Katolik di Purwokerto mencapai 76.700 pada tahun 2005, tersebar di 21 keuskupan. Hubungan antara Stasti St. Lukas Sukaraja dengan komunitas sosial tidak hanya melibatkan kegiatan gereja, baik di paroki, stasiun, atau lingkungan. Namun kegiatan masyarakat juga diwujudkan dalam kesatuan dan partisipasi melalui kegiatan sosial. Partisipasi umat Katolik di dalam segala jenis kehidupan merupakan salah satu upaya untuk lebih memahami makna persatuan dalam hidup. Dalam politik suara dan kursi legislatif, partai nasionalis masih kuat, dan partai agama masih belum mampu meraih suara optimal dari agama Islam. Agama masih menjadi patokan utama untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak, mana pemimpin yang baik atau tidak. Namun masyarakat cenderung memisahkan kehidupan agama dari politik. Partai politik Islam belum dipandang sebagai media menyalurkan aspirasi politik. Selanjutnya pembahasan mengenai aliran keagamaan Katolik. Agama Katolik merupakan salah satu dari aliran agama Kristen, sehingga bisa juga dikenal dengan agama Kristen Katolik. Dalam agama Katolik ini hanya memiliki satu aliran, yaitu biasa disebut dengan Gereja Katolik. Agama Katolik ini dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan Pope, Paus, atau Papa, yang berkedudukan dan pusatnya itu di Vatikan, Roma, Italia. Pemuka aliran agama Katolik ini biasanya sebelum melakukan aktivitas, mereka akan selalu berdoa dan melakukan gerakan salib. Alkitab agama Katolik ini ada 3, yaitu Kitab Perjanjian Lama, Kitab Perjanjian Baru, dan Kitab Deuterokanonika. Kitab Perjanjian Lama itu ada 46, Kitab Perjanjian Baru itu ada 27, dan Kitab Deuterokanonika itu ada 7. Selanjutnya, dalam ajaran atau Gereja Katolik ini ada 3, yaitu yang pertama doktrin Trinitas. Kata Trinitas ini berasal dari bahasa Inggris, dari kata Trinity. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu Tritunggal. Pada doktrin ini, baik itu umat Kristen maupun umat gereja Katolik itu sama-sama mengimani bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hanya saja Tuhan yang dimaksud ini itu memiliki 3 sebutan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. 3 sebutan ini, sebutan yang pertama itu Tuhan Bapa adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia dan alam semesta yang bersemayam di surga. Yang sebutan yang kedua itu Tuhan Anak, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan atau Firman yang hidup bersama manusia. Datangnya beliau ke dunia itu sebagai juru selamat yang mengorbankan dirinya di atas tiang salib untuk melepaskan manusia dari dosa. Dan yang ketiga itu Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang bisa masuk ke dalam pribadi orang-orang suci. Ajaran yang kedua yaitu penyaliban Yesus Kristus.
seluruh denominasi atau seluruh umat Kristen menjadikan penyaliban Yesus Kristus ini sebagai pokok keimanan Kristen. Begitu juga dengan Gereja Katolik. Penyaliban Yesus ini bukanlah simbol dari sebuah kekalahan. Justru sebaliknya merupakan simbol dari kemenangan bagi orang-orang yang meyakininya. Karena sesungguhnya Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menebuskan dosa seluruh manusia. Jadi barang siapa yang beriman kepada penyaliban Yesus, maka terbukalah baginya untuk bertobat sekaligus menghapus dosa warisan yang telah menodainya. Lambang Yesus disalib dalam penganut Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks ini dibuat dalam bentuk lukisan dan patung. Orang-orang Katolik banyak yang menggantungkan lambang salib di lehernya. Tidak hanya di gereja saja yang digantungkan lambang salib ini, tetapi juga di rumah-rumah, di rumah sakit, di sekolah-sekolah, dan lain-lain. Ini semua bertujuan untuk mengingat Tuhan Yesus sebagai pusat keimanan umat manusia. Ajaran yang terakhir yaitu Credo Katolik Roma. Kata credo dari bahasa Latin credo merupakan pernyataan atau pengakuan rangkuman mengenai suatu kepercayaan. Dalam bahasa Latin, kata credo itu memiliki arti aku percaya. Dalam bahasa Indonesia, istilah credo biasanya digunakan oleh umat Katolik. Istilah lainnya, credo adalah pengakuan iman rasuli. Dari bahasa Latin Symbolum Apostolorum atau Symbolum Apostolicum. Sedangkan di kalangan Gereja Katolik Roma, credo ini disebut dengan syahadat para rasul. Jadi, bisa dikatakan kalau credo itu adalah suatu pernyataan imani yang secara historis muncul setelah kenaikan Yesus Kristus ke langit. Ajaran credo ini tidak memiliki landasan teologis dikarenakan bukanlah ajaran langsung yang pernah diajarkan dan diwasiatkan oleh Yesus Kristus. Dia adalah sebuah simbol iman yang merumuskan secara singkat ajaran Yesus Kristus yang benar agar membedakan dengan ajaran Kristen yang lain dan yang salah atau yang tidak sejalan dengan ajaran agama Katolik. Dari sekian banyak rumusan pengakuan iman, hanya ada 2 pengakuan iman yang diterima atau diakui oleh Gereja Katolik, yaitu credo yang pertama yaitu credo Nikea Konstantinopel atau pengakuan iman Nikea Konstantinopel dan credo para rasul atau pengakuan iman rasuli. Dari kedua hal tersebut, baik itu credo Nikea maupun credo rasuli itu sama-sama berisi tentang pengakuan iman kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi agama Islam dan Katolik di dunia. Dalam hal ini, Paus Fransiskus menghimbau kepada semua umat Katolik agar memperkuat hubungan dengan kaum muslimin. Hal itu disampaikan dalam kesempatan audiensi dengan 36 Uskup Agung Indonesia yang mengadakan kunjungan ad limina ke Vatikan pada 16 Juni 2019. Relasi Islam Katolik ini dilakukan dengan membawa dokumen Abu Dhabi hingga ke dasar-dasarnya. Dokumen dengan nama Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama ditandatangani pada Februari oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Thayyib dalam konferensi di Abu Dhabi. Dokumen ini merupakan sebuah terobosan besar dalam relasi Islam Katolik yang tentu saja ingin memperbaiki relasi yang tidak baik dan salah selama ini, serta memajukan yang masih lemah atau yang hanya ingin tinggal di tempat saja. Dokumen ini juga merupakan sebuah loncatan yang membantu menyingkat langkah dialog lintas agama yang selama ini dianggap bersifat wacana abstrak dan tidak fokus. Dokumen ini bermula dengan tujuan untuk mempererat tali dan ikatan persaudaraan
antara umat Muslim dan umat Katolik sehingga memudahkan kerjasama keduanya untuk mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, damai, dan tentram, dan juga untuk menyadarkan semua umat Muslim dan Katolik agar mengakui dan menjamin bersama hak-hak atas setiap individu, baik sebagai pemeluk agama maupun sebagai warga negara. Relasi agama Islam dan Katolik di Indonesia. Umat beragama di Indonesia telah melaburkan diri menjadi sebuah bangsa bernama Indonesia yang memiliki konsensus bersama yakni Pancasila. Di dalam Pancasila sendiri terkandung sinyal yang mengakomodir fitrah beragama, yakni sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi komitmen bagi segenap anak bangsa untuk terus bersatu meskipun berbeda-beda suku, ras, dan agama. Banyak hal yang dapat menjadikan masyarakat mampu untuk mewujudkan sebuah tantangan kehidupan yang damai, dimulai dari pemahaman yang multi-religius hingga melahirkan sikap yang toleran dan menghargai antar umat beragama. Dan dengan sikap toleran inilah sebagai usaha dilakukan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Karena tanpa adanya toleransi dan menghargai keyakinan orang lain, maka tatanan kehidupan di Indonesia ini akan menjadi terpecah belah dan ancaman terbesar adalah keberlangsungan negara. Bentuk kerjasama yang terjadi antara umat Islam dan Katolik di Indonesia dapat dilihat dari hal kecil meskipun seperti meminjamkan lahan parkir tempat ibadah kepada penganut agama berbeda juga bisa menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Hal tersebut telah mewujudkan oleh pihak Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral setiap menyambut hari raya keagamaan masing-masing. Materi yang terakhir yaitu relasi agama Islam dan Katolik di Banyumas. Dalam penelitiannya, Ahmad Muthohar menyampaikan bahwa di Desa Banjar Panepan, Kecamatan Sumpiyuh, Kabupaten Banyumas melakukan kerjasama antar umat beragama sebagai praktek hubungan di dalamnya. Hasil dari kerjasama dalam revisi budaya dan pengembangan wisata diantaranya yaitu wisata Kali Cawing, Curug Kelapa, Kolam Renang Sananta, Bukit Jogol, dan Hutan Pinus. Kerjasama di Banyumas ini akan meningkatkan spiritualitas, kerukunan dalam masyarakat, serta identitas budaya. Relasi agama Islam dan Katolik dalam bidang sosial diantaranya pada tahun 1979, Gereja Santa Teresia Lisenux Majenang mengadakan bakti sosial dengan cara membangun sumur dan kamar mandi umum bagi warga sekitar gereja. Sumur dan kamar mandi ini bertempat di sebuah mata air kecil yang pada awalnya digunakan warga secara bergantian untuk kebutuhan sehari-hari. Umat Katolik bersama warga Islam bergotong royong membangun sumur tersebut. Relasi yang selanjutnya yaitu relasi agama Islam dan Katolik dalam bidang kesehatan. Umat Katolik juga membangun Balai Pengobatan Yosudarso. Klinik tersebut didirikan pada tahun 1984. Sebagian besar pasien Yosudarso dari kalangan yang tidak mampu yang tinggal di pedesaan seperti Desa Sedahayu. Pasien bukan dari kalangan Kristen dan Katolik saja, melainkan juga dari kalangan Islam. Meski seluruh pegawai beragama Katolik, namun masyarakat percaya dengan pengobatan kesehatan di Balai Pengobatan ini. Yang selanjutnya, relasi agama Islam dan Katolik dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1981, Kongres Obat Maria Immaculata membangun sekolah SMP Yosudarso di Majenang. Meski sekolah ini sekolah Katolik, namun siswa-siswi yang beragama Islam itu sebanyak 60% dan yang 40% adalah siswa-siswi yang beragama Katolik. Masyarakat sekitar baik Muslim maupun non-Muslim percaya putra-putrinya bersekolah di SMP Yosudarso karena sekolah ini dikenal dengan SPP yang sangat murah. Setelah berlangsung cukup lama, gereja juga membangun SMK Yosudarso agar anak-anak mampu melanjutkan sekolahnya.
Seiring berjalannya waktu, juga membangun SMA dan TK Yosudarso. Begitu pula kerukunan yang terjadi di Majenang. Walaupun sekolah tersebut milik Katolik, umat Islam juga antusias untuk menyekolahkan anaknya di sekolah milik Katolik tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.